Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya baca Engkau dalam Alkitab hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Ilah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali. Mungkin. Karena terlalu sakit tanpa sadar saya pegang. Saya menjerit. Aduh. Berhenti itu jantung. Saya tarik. Nggak bisa mandek. Saya tarik lagi. Mandek juga. Saya kocok. Maksudnya jangan berhenti. Kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati kita kocok di jalan. Saya kocok. Saya tarik. Tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana, orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat. Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin. Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem. Hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati. Dosa saya banyak. Ntar saya diseksa Engkau. Nah, belum bertobat, mati. Jadi Tarsan, ntar saya di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya, lo simbah lo. Yang saya ingat, Yesus hidup selalu menolong. Nah, lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus kayak jantung sembuhlah. Haleluya, amin. Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja. Saya pegangin terus karena sakit, saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang doa yang kedua, lu panggil nggak guru lu simbah. Untung doa yang kedua, waktu itu saya nggak panggil simbah lo. Kalau saya panggil simbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara, karena saya masih jadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong. Itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati, Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja, saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu. Tapi nggak kuat angkat kepala dari meja, karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali ke spons. Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar, tangan orang kaya empuk, bener. Bener, saya salaman sama orang, saya tahu kaya miskin. Tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini di kolong meja. Dia pukul, hai jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas. Pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak. Buru-buru saya ngelongok ke kolong. Saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi. Tapi tidak ada tangan siapa-siapa. Tapi saya yakin dan percaya, itu tangan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian hari ketiga.